Haleluya. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Allah karena kasih karunia-Nya tidak pernah berkesudahan dan tak terbatas. Kuasanya juga tak terbatas. Kita bersyukur kita ada karena anugerah Tuhan yang memberi kasih karunia kesempatan. Karena tidak seorang pun bisa datang kepada Allah, kepada Bapa, kalau tidak dikaruniakan kepadanya. Dan tidak ada sesuatu pun yang bisa kita dapatkan kalau juga tidak dikaruniakan Tuhan bagi kita sekalian. Hari ini kita bersyukur kita diberi kesehatan. Hari ini kita bersyukur masih dapat kesempatan untuk kembali dengar firman Tuhan. Hari ini saya mau bersharing firman Allah untuk memberikan kekuatan buat kita dengan judul atau tema, percayalah kamu telah menerimanya. Apa? Percayalah kamu telah menerimanya. Mari kita mendasari firman Allah ini di dalam satu ayat Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-24. Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-24. Mari kita baca bersama-sama dengan suara lantang, dengan iman, dan mari kita belajar akan firman Allah ini. Firman Allah berkata, yaitu kontrolnya di sana ya. Oke, baik, makasih. 1, 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Sekali lagi, 2, 3. Perhatikan firman Allah atau kata ayat ini yang berkata, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi kita ini akan menerima apa yang kita doakan atau tidak menerima apa yang kita doakan, terletak bagaimana kita punya iman. Jika kita percaya, maka kita bisa menerimanya. Tetapi jika kita tidak mempercayai, maka kita akan tidak menerimanya. Nah, tentunya setiap orang, next slide, berdoa berharap bahwa doanya itu dikabulkan, bukan? Dan ia memperoleh apa yang diharapkan, apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan. Masalahnya adalah bagaimana caranya agar saya dan saudara ketika kita berdoa maka doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Ayat dari Markus 11 ayat 24 ini memberikan satu makna yang bisa kita pahami dan dalami, yaitu beberapa hal. Yang pertama, bahwa poin pertama agar doa kita bisa dikabulkan Tuhan, sebagaimana nasihat daripada Markus 11 ayat 24, yaitu pentingnya kita beriman tanpa keraguan. Ketika kita panjatkan doa kita, maka penting bagi kita berdoa dengan iman yang penuh, dengan keyakinan yang kokoh, tanpa ada sedikit pun keraguan-raguan. Karena Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-6 mengingatkan kita berkata, hendaklah ia memintanya dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian, yaitu orang yang bimbang tadi, jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Tetapi ini bukan hal yang mudah. Saat kita berdoa seringkali pikiran-pikiran kita melayang. Dan kadang kita tergoda untuk tidak percaya. Kadang kita tergoda untuk ragu. Kadang kita tergoda untuk menjadi bimbang. Apakah yang saya sudah doakan tadi akan saya terima? Akankah Tuhan mengabulkan permohonan saya? Akankah Tuhan berkenan atas apa yang saya minta kepadanya? Nah, keraguan itu bisa melemahkan. Tetapi jika kita punya iman, akan membawa kita pada damai sejahtera. Akan membawa kita kepada mukjizat. Karena mukjizat itu hanya akan terjadi bagi orang yang percaya. Tuhan ingin tentunya
agar kita bisa melawan keraguan-raguan yang sering muncul ketika kita sudah berdoa. Dengan cara terus mempercayai Tuhan. Allah yang berdaulat, Allah yang maha kuasa, Allah yang kuasanya tadi lagu pujian tak terbatas, kasihnya juga tak terbatas, dan jalannya tak dapat dipahami. Dia punya cara tersendiri yang terbaik bagi kita. Maka mampukah kita bisa menyerahkan dalam setiap musim kehidupan kita kepada Allah dan mempercayai Dia dengan sepenuhnya. Jadi berdoalah dengan yakin bahwa ketika kita berdoa, apa yang kita doakan Allah sedang mengerjakannya. Bahkan kita bisa yakin bahwa mujizat saya sedang akan terjadi. Nah, seperti halnya next slide itu petani. Petani menanam benih, maka petani yang menanam benih itu punya keyakinan pada dirinya bahwa satu hari benih yang dia tabur itu akan tumbuh. Maka demikian juga doa yang penuh dengan iman adalah doa yang ditabur dengan keyakinan akan hasilnya. Meskipun mungkin saat itu atau mungkin beberapa waktu ke depan belum terlihat hasilnya. Tetapi apa yang kita tabur pasti kita akan tuai. Karena Allah telah menetapkan hukum tabur tuai. Jika kita menabur dengan iman, kita menabur dengan keyakinan, kita percaya, kita angkat doa, kita sampaikan kepada Allah, Allah yang maha mendengar, Dia pasti mendengarkan setiap seru doa anak-anaknya yang dipanjatkan dengan penuh kepercayaan dan dengan penuh kesungguhan. Namun seringkali doa kita cuma sekedar doa. Kita berdoa asal-asalan, bahkan tidak jarang. Mungkin setelah kita berdoa, kita lupa apa yang tadi kita sudah doakan kepada Tuhan. Bahkan lebih parahnya lagi, apakah saya tadi sudah berdoa atau belum? Berarti waktu dia berdoa, dia itu enggak ngeh kalau dia sudah berdoa. Ucapannya cuma sekedar biasa saja. Seringkali kalau doa itu kita sering bisa menjadi lupa. Nah, boro-boro itu bisa didengar Tuhan. Wong dia sendiri aja lupa apa yang dia sudah minta ke Tuhan. Menandakan ketidakkesungguhan hati ketika dia panjatkan. Kemudian Tuhan juga bisa menilai bukan kata-kata yang indah. Karena Tuhan mengajar doa, yaitu tidak perlu bertele-tele. Tuhan mengerti isi hati kita. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Tuhan tahu dan memahami. Manusia kadang-kadang bisa salah paham. Ketika dia menyampaikan sesuatu, manusia itu berkembang pikiran dan salah menangkap apa yang disampaikan oleh orang itu. Tetapi Tuhan tidaklah seperti itu. Dia bisa paham. Bahkan dengan doa-doa yang tak terucap katanya ada Roh Kudus pada orang yang yakin, yang percaya. Dia akan menolong kita untuk menyampaikan segala keluh kesah kita, segala apa yang ada dalam isi hati kita. Sehingga Bapa itu mengerti dan bahkan setiap tetes air mata yang keluar dari kesungguhan hati itu ditampung di kirbatnya Tuhan. Semua tidak akan pernah sia-sia. Yang kedua, yang pertama masih ingat tadi apa? Beriman tanpa keraguan ketika beriman tanpa keraguan. Karena firman tadi Yakobus 1 dia mengingatkan kita jangan berharap. Jangan kamu kira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan jika ia ada kebimbangan. Meragukan Tuhan membuat Tuhan tidak ingin mengerjakan bagi kita. Tapi mempercayai Tuhan sepenuhnya seperti seorang anak terhadap orang tua yang tidak pernah ragu dan tidak pusing dengan pikiran-pikiran yang berkembang. Maka dia cuma tahu apa yang akan dia terima yang terbaik dari orang tuanya. Yang kedua adalah membangun pola pikir positif. Memang ayat firman Tuhan ini saya siapkan dari minggu yang sebelumnya, yang tadi niat awal saya mau sampaikan di minggu pertama.
tetapi terdorong dengan menyampaikan. Masih di minggu pertama yang lalu saya sampaikan tentang apa? Ada yang ingat? Minggu kemarin. Astagfirullahaladzim. Apa? Apa? Kekuatan. Iya. Kekuatan berpikiran positif. Kita dibekali dulu untuk mengerti ada kekuatan berpikiran positif. Ada benefit. Ada dampak. Ada sesuatu yang bernilai. Dan karena itu yang kedua, supaya doa kita bisa dikabulkan oleh Tuhan, penting buat kita untuk membangun pola pikir positif. Firman Allah sekali lagi diingatkan kepada kita, Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jangan kasih ruang untuk pikiran-pikiran di luar konteks seperti ini. Mari kita kendalikan bagaimana cara kita berpikir. Paradigma kita berpikir itu akan nampak kelihatan dari sikap kehidupan kita, dari cara kita bertutur kata, dari cara kita memberikan pendapat dan lain sebagainya. Pola pikir positif itu adalah produk dari iman yang percaya bahwa Tuhan mendengar setiap doa kita dan akan bekerja untuk kebaikan kita. Jadi orang-orang yang beriman pasti dia memiliki pikiran yang positif. Jika kita tidak beriman, kurang beriman, meragukan, maka berkembanglah pikiran-pikiran yang negatif. Tapi orang yang beriman, dia pasti akan berpikir positif. Kenapa? Karena pikiran yang positif adalah hasil dari sebuah iman. Nah, ketika ada hal-hal yang bisa membuat kita ragu, alihkan pikiran kita itu dari keraguan, dari ketakutan, dan mulailah belajar fokus pada kebaikan serta janji-janji firman Tuhan. Firman Tuhan ya dan amin. Bekali hidup kita dengan firman. Isi pikiran kita dengan firman. Penuhi hati pikiran kita dengan firman. Dan biar firman itu menenggelamkan pikiran kita. Sehingga yang ada selalu adalah apa yang Tuhan katakan kepada kita. Dan apa yang Ia janjikan. Ada banyak ayat-ayat yang kemarin saya sudah sampaikan. Dalam pendahuluan kita berbicara tentang kekuatan berpikiran positif. Yang seharusnya sudah ada di kepala kita. Dan biarlah itu menjadi patok-patok di dalam mengendalikan pikiran kita sehingga kita bisa mampu untuk tetap selalu fokus berpikir yang baik. Next slide. Ingatlah, iman yang benar membawa orang percaya memiliki pikiran yang positif. Bukan pikiran positif yang mendorong seseorang. Pikiran positif dengan orang yang beriman berbeda. Pikiran positif tidak mendorong iman, tetapi iman itu adalah yang memang akan membawa kita bisa berpikir positif. Karena itu latih diri untuk berkata positif. Mulai karena perkataan kita mempunyai kuasa. Berkali-kali kita mengerti kejadian, kitab Kejadian, awal mula penciptaan itu mulailah dari firman. Ayat pasal Yohanes pasal 1, dia berkata pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi, maka apa yang keluar ketika keluar dari mulut Allah sebagai firman dan keluar dari mulut kita sebagai sesuatu yang menciptakan sesuatu. Dan jika kita ingin menciptakan sesuatu yang baik dan berdampak baik bagi hidup kita, berdampak
juga atas doa kita. Ketika kita berdoa, percayalah bahwa apa yang kita doakan itu sudah kita terima, maka hal itu akan diberikan kepada kita. Pikirkan itu, oh iya saya sudah berdoa. Masakan Tuhan tidak mendengarkan? Masakan kita harus terus tidak mempercayainya? Dan pikirkanlah hal yang seperti itu. Sekali lagi, mujizat hanya nyata bagi orang yang tetap percaya. Awal percaya, kemudian meragukan, mujizat tidak nyata. Orang yang hari ini percaya, besok percaya, dan seterusnya tetap percaya. Hari ini kita tidak menentukan karena kita bukan Allah yang berdaulat atas Allah yang sebenarnya. Sehingga kita lebih berkuasa menetapkan waktu dan caranya. Tetapi kita tunduk kepada apa yang menjadi kedaulatan Tuhan. Karena itu kita perlu menanti dengan penuh kepercayaan. Dan ketika kita menanti, jangan biarkan pikiran berkembang menjadi negatif. Dan akhirnya seperti poin pertama, ada keraguan. Dan ketika keraguan ada pada kita, doa kita tidak akan kita terima dengan kuasa yang Tuhan beri. Ada nama samaran bernama Maria. Adalah seorang ibu rumah tangga yang mengalami tantangan yang cukup besar baginya ketika suaminya kehilangan pekerjaan. Dengan kondisi keuangan yang sulit yang ia alami untuk menghidupkan kehidupan keluarganya, maka ia mulai berdoa agar Tuhan memberikan suaminya pekerjaan yang baik. Dan hal itu adalah hal yang normal. Pada awalnya Maria merasa sulit untuk tetap positif ketika menantikan jawaban dari Tuhan. Setiap hari ia melihat sebuah fakta kenyataan anak-anaknya, kemudian tergolah pikirannya menjadi timbul kekhawatiran bagaimana keluarganya bisa terus tercukupi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Namun saat dia membaca, dan mungkin membaca Gebadah, Markus 11 ayat yang ke-24, hatinya tersentuh untuk tidak hanya berdoa, tetapi juga belajar mempercayai bahwa Tuhan sudah mendengar doanya dan ia sedang mengerjakan apa yang dia sudah doakan. Maka Maria pun mulai merubah pola pikirnya. Setiap kali ia merasa khawatir, setiap kali kekhawatiran itu datang melanda dirinya, ia memilih berkata, Tuhan, aku percaya pekerjaan itu sudah Engkau sediakan bagi suami. Rasanya sulit, tapi aku percaya masih ada mujizat. Dan mujizat itu on the way. Dalam perjalanan. Dengan tekun ia berdoa dan terus berpegang pada firman Tuhan. Beberapa hari berlalu, minggu berlalu, bahkan bulan berlalu. Jawaban doa masih belum terlihat. Namun meskipun belum ada tanda-tanda pekerjaan baru bisa didapat oleh suaminya, maka iman Maria tetap dipertahankan bisa kokoh. Dan ia berjuang dengan keras agar tetap bisa berpikir positif. Sehingga tidak terjadi konflik hubungan relasi suami dan istri hanya karena masalah keuangan. Hingga suatu hari tanpa diduga suaminya menerima panggilan untuk wawancara dari sebuah perusahaan yang cukup baik. Dan singkat cerita ia diterima bahkan di posisi yang jauh lebih baik dari posisi sebelum ia kehilangan pekerjaan sebelumnya. Ketika Maria mendengar kabar baik ini, ia menyadari bahwa semua itu adalah jawaban dari doanya. Iman dan pikiran yang positif yang dibangun Maria selama masa-masa sulit telah membuatnya tetap bisa bersyukur kepada Tuhan dan berupaya semaksimal mungkin untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada. Dan kemudian dia juga menyadari bahwa pentingnya untuk tetap percaya sebelum melihat
kenyataan terjadi. Nah, banyak orang seringkali melihat bahwa kenyataan lebih dominan dan mendikte iman percaya kita daripada mampu melihat ke depan yang belum kelihatan, namun dia percaya itu sudah dia dapatkan. Bagian yang ketiga yang perlu kita pelajari juga adalah yang pertama tadi masih ingat? Yang kedua? Iya. Beriman tanpa keraguan, bangun pola pikir yang positif, karena pola pikir yang positif bukan membangun iman, tetapi itu adalah produk orang yang beriman. Jika saudara mengaku beriman, saudara pasti berpikiran positif. Jadi berarti orang yang negatif, kurang iman, bahkan dia tidak beriman. Jadi saudara bisa lihat, saudara ketika saudara meragukan Tuhan, saudara berarti tidak beriman kepadanya. Tetapi ketika saudara mempercayai penuh sebagai Allah yang berdaulat, maka kita percaya kita akan tetap berpikir yang baik. Yang ketiga adalah tindakan sejalan dengan iman. Tindakan kita yang sejalan dengan iman. Yakobus 2 ayat 17 berkata, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi kita nggak bisa berkata saya beriman, tapi kita tidak menunjukkan iman kita dengan perbuatan. Yakobus menantang itu orang-orang yang berkata, aku beriman, tunjukkan imanmu. Tapi aku tunjukkan dari perbuatanku. Perbuatan yang sejalan dengan iman. Bukankah banyak orang seringkali berdoa dan sudah berdoa, tapi ketika dia sudah berdoa, maka tindakan, perbuatan, dan apa yang dia kerjakan tidak sejalan dengan apa yang dia doakan. Berarti dia tidak mempercayai bahwa doanya itu sudah didengar dan bahkan dia sudah mendapatkannya. Iman tidak berhenti pada keyakinan di dalam hati kita saja. Maka iman perlu dibuktikan melalui tindakan yang sejalan dengan imannya. Banyak orang mengatakan percaya kepada Tuhan, tetapi ketika dihadapkan pada situasi sulit, mereka cenderung bertindak berdasarkan rasa takut yang dialami, berdasarkan kekhawatiran yang muncul di dalam benak pikirannya. Nah, next slide. Iman dalam doa bukan berarti kita hanya berdoa dan menunggu tanpa bertindak. Percaya bahwa doa kita telah dijawab, berarti kita juga mengambil langkah sesuai dengan permohonan kita. Tindakan yang kita lakukan mencerminkan keyakinan kita bahwa Tuhan sudah bekerja. Jadi saat dihadapkan pada situasi sulit, mari belajar, tanyakan pada diri. Apakah tindakanku, tindakan saya yang saya lakukan ini mencerminkan kepercayaan saya kepada Tuhan. Saya bisa berdoa apa yang saya bisa doakan. Kalau hari ini kita bergumul tentang sesuatu dan kemudian kita melakukan sesuatu tindakan kita. Orang-orang yang bergumul kemudian untuk mendapatkan pekerjaan. Orang-orang yang bergumul untuk mendapatkan sebuah promosi. Orang-orang yang bergumul untuk mendapatkan sebuah kehidupan yang lebih baik. Tetapi apa yang dia kerjakan pada saat itu, apakah mencerminkan keyakinan dia bahwa dia akan mendapatkan apa yang dia harapkan itu? Jika tidak, sebenarnya kita meragukan. Dan doa kita cuma lip service. Sekedar formalitas saja. Kita tidak menghidupi doa yang kita sudah sampaikan. Jadi setiap tindakan, pertanyakan pada diri sendiri. Inikah bentuk kepercayaan saya kepada Tuhan? Jika engkau mempercayai Tuhan, maka yang engkau lakukan adalah bentuk daripada iman percaya. Sarah adalah seorang pekerja biasa yang selalu bermimpi memiliki usaha sendiri. Namun keterbatasan dana yang ada pada dirinya dan ketidakpastian yang namanya usaha
apakah berhasil atau tidak, kadang membuatnya begitu ragu untuk memulai. Setiap kali berdoa, ia merasa Tuhan memimpin hatinya untuk memulai sebuah usaha kecil yang dapat dia lakukan. Tetapi selalu saja ada rasa takut, ada rasa keraguan-raguan, bisakah aku berhasil? Ketakutan akan kegagalan apa yang dia akan kerjakan. Kemudian uangku yang terbatas, kalau gagal habislah sudah aku, dan aku gak punya apa-apa lagi. Maka pada suatu hari saat mendengar khotbah tentang tindakan yang sejalan dengan iman, Sarah tersentuh hatinya dan memutuskan mengambil langkah berani. Meskipun modalnya terbatas, ia mulai membuka usaha kecil dari rumahnya. Nggak perlu sewa tempat yang membuatnya lebih membuat susah dari sisi keuangan. Maka ia memulai dari apa yang bisa dari rumah. Ia menyisihkan sebagian penghasilannya setiap bulan dari apa yang ada untuk beli bahan secara cicil, dan dengan penuh iman ia mulai melakukan apa yang bisa dia kerjakan dari apa yang ada. Dan dia mulai belajar menawarkan produk dari apa yang dia buat di rumah kepada tiap-tiap orang. Tantangan tentu akan datang yang membuat Sarah hampir menyerah. Enggak semua orang memberi sebuah respon yang positif baik, yang bisa memberi semangat. Hasil yang didapat di awal bisa membuatnya menjadi ragu untuk tetap melanjutkan atau berhenti sebelum terlanjur makin parah. Tapi Sarah menguatkan iman. Dia terus berpegang pada keyakinan bahwa Tuhan memimpin langkahnya. Bersamamu ya Bapa, ku lewati semuanya. Maka hasilnya luar biasa. Dalam beberapa bulan ke depan, usaha yang dilakukan oleh Sarah mulai menunjukkan hasil. Mulai berkembang, dan ia pun mendapat pelanggan-pelanggan baru yang cukup setia untuk kembali reorder, memesan dan memesan. Sampai akhirnya usahanya tumbuh lebih besar, bahkan lebih besar dari yang pernah ada dalam benak pikirannya. Hal itu mengingatkan dia pada sebuah ayat Efesus pasal 3 ayat yang ke-20. Apa itu? Bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak, jauh lebih besar dari apa yang dapat kita doakan. Sarah berdoa dengan iman, keyakinan, dan bersandar serta berserah kepadanya. Tapi Tuhan bisa mengerjakan jauh lebih daripada itu. Sehingga ia menjadi orang yang sukses dengan usaha yang ada, makin berkembang, dan makin berkembang. Dan semua itu membuat dia sadar bahwa kalau saja dia tidak berani mengambil tindakan, langkah iman sesuai dengan imannya, maka dia tidak akan pernah bisa mendapat apa yang dia dapat sekarang. Ada banyak hal dalam hidup kita yang hari ini, apa yang sudah kita doakan. Adakah keberanian kita untuk mengambil langkah iman kita? Jika kita berani melangkah, kita melakukan tindakan-tindakan, sekalipun yang kita lihat dan ada di depan kita, itu bertentangan dengan apa yang kita harapkan. Tetapi tetap percaya bahwa Allah terlibat di dalam segalanya, dan semua akan dibuat indah pada waktunya. Dan yang terakhir, yang ketiga tadi apa? Tindakan sejalan dengan iman. Jadi apa yang kita doakan hari ini, apapun saudara, Tuhan yang tahu, maka tindakan diperlukan. Gak cuma keyakinan, gak cuma doa dan kemudian iman,
dan menanti ada sesuatu mujizat yang terjadi dari langit. Tetapi ora et labora, bekerja, berdoa, lakukan tindakan iman, lakukan sesuatu, maka sesuatu yang kita lakukan akan bisa membawa hasil. Dan yang terakhir, berserah pada waktu dan cara Tuhan. Apa? Berserah pada waktu dan mari kita serahkan semua yang sudah kita doakan menurut cara dan waktunya Tuhan. Firman Allah dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 11, dia berkata, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Perhatikan, pada waktunya nyanya ini bukannya besar. Perhatikan, nyanya itu nya kecil. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Atas apa yang kita kerjakan itu di waktu itu, jika memang sudah waktunya, maka itu akan indah. Karena firman Allah Pengkhotbah ini menjelaskan untuk segala sesuatu ada waktunya. Kita libatkan Tuhan, izinkan Tuhan dalam proses hidup kita. Tadi lagu pujian sudah mengatakan, saya tidak memberikan tema kepada Siska. Tetapi mari kita belajar bahwa Tuhan akan membuat segalanya menjadi indah pada waktunya. Bahkan katanya, ia memberikan kekekalan. Yang diberi Tuhan itu bukan sesuatu yang sifatnya sementara, hari ini ada dan besok tidak. Tuhan memberikan yang terbaik yang sifatnya bisa kekal. Apa yang diberi tidak lenyap. Apa yang diberi tidak hilang. Apa yang dia beri tidak merusak. Saya sudah sampaikan itu di khotbah-khotbah sebelum. Ketika jalamu penuh dengan ikan-ikan, karena itu berkat dari Allah, maka jala itu tidak koyak. Amin. Tetapi kalau itu bukan dari Tuhan, maka berkatmu membawa engkau makin jauh dari Tuhan, meninggalkan engkau. Ketika berkat semakin diberkati, engkau semakin diberkati dan membuat engkau tidak punya waktu untuk Tuhan. Itu bukan berkat Tuhan. Tapi berkat Tuhan membawa engkau tetap datang kepada sumber berkat itu. Karena manusia berusaha untuk membuat dia kaya. Susah payah tidak akan menambahi, kata firman Tuhan. Karena Tuhanlah yang membuat kita kaya. Seringkali kita merasa bahwa kita tahu yang terbaik untuk hidup kita. Kita punya rencana, kita punya jadwal, kita punya keinginan untuk masa depan kita. Namun sebagai orang percaya, kita juga tahu bahwa Tuhan memiliki rencananya sendiri. Next slide terakhir. Kita sering berharap Tuhan menjawab doa kita dengan cara yang sesuai harapan kita. Namun seringkali Tuhan menjawab dengan cara yang tidak kita duga. Cara dan jalannya tak terduga. Tuhan melihat gambaran besar dari hidup kita. Sedangkan kita hanya mampu melihat sebagian kecil saja. Maka berserah pada waktu dan caranya Tuhan. Bukan juga berarti kita menyerah pasrah. Tetapi menunjukkan sikap bahwa kita percaya pada hikmat dan kebaikannya yang melampaui pemahaman manusia. Ingatlah 3 hal ini. Tuhan memiliki waktu yang tepat untuk segala sesuatu. Tuhan punya cara yang berbeda dengan cara manusia. Dan berserah itu adalah cara terbaik yang akan membawa damai sejahtera. Usaha-usaha yang kita lakukan dengan cara kita sendiri memiliki kuasa dan keterbatasan sesuai dengan keterbatasan kita. Tapi jika kita mengizinkan Tuhan bekerja menurut cara dan waktunya, Dia yang tak terbatas, hasilnya tak akan terbatas. Unlimited. Semua bisa kita dapatkan. Dan apa yang dijanjikan firman Tuhan bisa ya dan amin. Jika kita ingat Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 dan 7. Yang mengingatkan kita untuk tidak khawatir tentang apapun. Tetapi menyatakan itu dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.
Kita mempercayai Tuhan. Ketika ada sesuatu yang membuat kita ragu, ungkapkan kepada Tuhan. Dan nggak perlu ungkapkan dengan tindakan keraguan. Ungkapkan ke Tuhan apa yang ada di benak pikiran kita. Sampaikan kepada Dia dan mohonlah Tuhan, tolong saya, kendalikan saya dan kuasai saya. Beri saya kekuatan dan tambahkan kasih karunia iman buat saya. Untuk tetap percaya menanti waktu Tuhan. Dan membiarkan Tuhan bekerja dalam kedaulatan sesuai dengan caranya. Maka kita akan bisa melihat sesuatu yang luar biasa. Keterlibatan Tuhan dalam hidup kita. Seorang bisnismen sedang akan pergi. Dan bisnismen yang Kristen ini membawakan bisnisnya. Dia charter sebuah pesawat baling-baling kecil. Dan waktu itu dia siap untuk berangkat. Duduk di samping daripada pilot. Sebagai orang yang percaya, maka bisnismen ini mengajak rekannya untuk berdoa. Agar perjalanan dipimpin Tuhan dan bisa sampai dengan selamat. Pilot ini melihat seorang yang berdoa. Selesai dia berdoa, pilot ini juga berkata kepada orang itu, tolong bantu doa saya juga. Karena saya ini orang yang takut kalau ada badai. Wah, celaka nanti. Kalau dalam perjalanan kan kita tidak tahu, akankah ada badai atau tidak. Kenapa kamu mengemudikan kendaraan ini? Saya sudah cek sebelumnya. Dari ramalan cuaca, tidak ada badai. Itu sebabnya saya berani untuk bawa pesawat ini. Tapi tolong bantu saya doa. Supaya saya tidak akan panik ketika badai datang. Dia berjalan dan terus berjalan. Gak lama ternyata ada badai. Ketika ada badai dia lihat penyakitnya kambuh. Langsung dia pingsan. Pilot pingsan, penumpang 2. Biar kata Kristen, biar kata beriman, panik enggak? Panik. Ya, dia alamin panik. Di situasi panik seperti itu, ingat, sebelumnya dia sudah berdoa belum? Sudah? Sudah? Sudah kan? Sudah kan? Doanya apa? Supaya sampai dengan kira-kira selamat enggak? Selamat enggak? Pilotnya pingsan. Dia bukan pilot. Bagaimana ini mengemudikan? Panik. Dalam kepanikan dia ambil rebut itu radio komunikasi daripada pilot. Dengan menara dia sampaikan mayday, 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 tolong. Entah kenapa ada yang nangkap dari pesawat lain. Boeing yang sedang mengangkut kargo. Dan dia berkata, ada apa? Dia cerita, pilot kami pingsan tiba-tiba. Dan pesawat ini nggak tahu dapat dikemudikan gimana. Dia bilang, tenang, saya akan sambungkan Anda ke menara yang terdekat. Dan kemudian ada suara dari menara yang terdekat untuk berkata, saya tahu pilot dilaporkan pingsan dan Anda sedang dalam keadaan yang panik. Satu pesan saya adalah jangan panik. Dengarkan suara saya. Saya bisa melihat Anda, tapi Anda tidak bisa melihat saya. Dia bisa melihat dari menara kontrol, dari radar yang ada, kondisi pesawat. Dan di depan saya sudah tersedia manual tentang pesawat itu. Sederhana. Kamu perhatikan suara saya, kamu perhatikan perlengkapan yang ada, dan kamu ikuti apa yang saya sarankan. Jangan lihat badainya, tapi dengar suara saya dan lihat setiap perlengkapan yang ada di situ. Supaya engkau bisa mengerjakan apa yang saya minta. Singkat cerita, akhirnya bisnismen ini bisa mendaratkan pesawat
untuk pertama kali dalam hidupnya dengan selamat. Di tempat darurat. Dan satu ketika karena belum sampai kepada tujuan, maka dia nginap di sebuah hotel. Satu malam ada suara yang mengetuk di pintu hotelnya, kamarnya, dan dia buka dan dia tidak kenal orang ini. Orang ini berkata, aku adalah suara yang menuntun engkau pada waktu. Wah, langsung spontanitas dia peluk, dia ucapkan terima kasih. You save my life. Anda selamatkan nyawa saya. Orang ini berkata, engkau luar biasa. Aku punya banyak pengalaman yang mengalami hal serupa dengan engkau. Mereka tidak selamat. Tapi engkau mau dengar suara saya. Dan taat apa yang saya tuntut kepada. Saudara, seringkali kita berdoa, tindakan kita tidak sejalan. Tapi pilot ini berdoa supaya selamat. Tindakan sejalan dengan taat dengar akan tuntunan. Kalau hari ini saya dengar firman Allah. Ada 4 poin. Yang masih ingat tadi pertama? Beriman tanpa keraguan ketika berdoa. Kedua, membangun pola pikir positif. Ketiga, tindakan sejalan dengan iman. Yang terakhir 4, kita sudah dengar, jika tidak kita kerjakan, nggak heran doa kita tidak terjawab. Tapi kalau kita dengar dan kita kerjakan, dan kita lakukan dan kita buktikan, Tuhan itu bisa dipercaya. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit. Mari tim pujian silakan ke depan. Tadi lagu pujian yang pertama itu saya suka. Tapi saya nggak tahu secara persis ya. Sis, boleh tolong? Ku kagumi ya, oke. Yeah.
percayalah kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dita akan pimpin kita dalam doa merespon firman Tuhan. Bapa, terima kasih Yesus atas kasih karunia-Mu kepada kami hingga sampai saat ini. Kami percaya Tuhan Yesus sangat baik dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi. Ya Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu saat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya firman ini menjadi kekuatan dalam hidup kami, dan Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati, Tuhan menyertai apapun yang kami rasakan, apa yang menjadi beban hidup kami. Tuhan tolong, Tuhan berikan jalan keluar agar apapun yang kami alami, yang kami rasakan saat ini, Tuhan pulihkan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat Bapak Gembala kami dan beserta keluarganya. Tuhan berkati, Tuhan berikan mereka kesehatan, kekuatan yang baik daripada-Mu Bapa. Semoga sehingga mereka selalu bersama-sama dengan kami di tempat-Mu dan di rumah-Mu ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah doa dan permohonan kami tuturkan dalam nama-Mu. Haleluya. Amin.